kamu males. Karena pada dasarnya orang suka sama yang retak-retak. Beberapa pekan yang lalu, aku ketemu sama Bang Jais Khairen dan berkesempatan buat mengikuti workshopnya. Dan ini beberapa hal yang aku tangkap dari workshop bersama Bang Jais Khairen. Mari kita simak lebih lanjut. Kamu punya uang. Lalu di depan kamu ada sebuah toko yang mereka itu menawarkan sebuah penawaran, di mana mereka baru aja merilis satu buku yang baru aja diterbitin oleh penulis. Tapi yang menarik dalam penawaran ini adalah yang menulis buku itu bukan manusia. Yang menulis adalah AI. Apakah kamu masih tetap bakalan beli buku itu atau enggak? Itu adalah perumpamaan yang dibikin Bang Jais Khairen pas ditanya apakah AI bakalan menang melawan penulis. Jadi di Indonesia ini, walaupun AI itu banyak digunakan, orang-orang pasti bakalan tetap memilih penulis manusia alias penulis asli. Kenapa? Karena pada dasarnya orang suka sama yang retak-retak. Ini lihat retak-retak. Nah, penulis sama AI itu seperti itu. Walaupun AI itu bakalan berkembang lebih jauh lagi atau bakalan lebih wow di masa mendatang, penulis itu bakalan nggak bisa digantikan karena sebenarnya penulis itu menggunakan perasaan. Hal yang ingin dibeli oleh manusia itu adalah perasaan atau emosi yang disampaikan oleh penulis ke para pembaca. Bukan seberapa sempurnanya suatu tulisan, seberapa menariknya suatu tulisan, tapi emosi atau rasa yang ada di dalam tulisan itu yang ditangkap atau hal utamanya itu ada di situ. Jadi kesimpulannya AI nggak bakalan pernah bisa menggantikan penulis asli. Ini kamu yang coba lagi menulis sesuatu, tapi pada akhirnya rasanya tulisanmu stuck dan kamu memutuskan untuk berhenti. Kalau misalnya kamu writer's block, berarti kamu males. Itu yang diomongin sama Bang Jais Khairen pas ditanya, gimana caranya seorang penulis bisa mengatasi yang namanya writer's block atau kebuntuan penulis. Bang Khairen bilang, kalau misalnya kamu mengalami hal itu, berarti kamu males. Karena pada zaman Bang Khairen itu nggak ada yang namanya writer's block. Dan istilah itu baru aja booming di akhir-akhir tahun ini. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kamu mengalami kebuntuan, itu tandanya kamu males alias kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri, di mana kamu cuma pengen berhenti aja buat menulis. Kalau misalnya kamu pengen menulis, ya tulis. Gak usah ada alasan, aku mengalami kebuntuan nih. Aku kena writer's block nih. Udah aku nggak mau nulis lagi. Itu namanya kamu males. Itu adalah kesimpulan dari Bang Jais Khairen. Lihat, dia ngapain sih baca buku sini? Sok banget, mana bukunya kayak Udah. gitu nih. Udah ngomongnya. So asik banget. Iya, aku emang lagi baca, terus kenapa? Emangnya itu mengganggu kamu? Iya, kamu Maaf ya, ganggu aku mengganggu kamu karena aku baca buku di depan kamu. Cara supaya kamu bisa pede baca buku di luar adalah jangan peduli sama orang lain. Kalau misalnya orang nganggap kamu kayak wibu, kutu buku. Ya udah, itu terserah mereka, itu hak mereka buat menjudge, hak mereka untuk berpendapat. Sedangkan kamu, yang harus kamu lakukan adalah nggak usah peduli dengan omongan mereka. Kalau misalnya kamu peduli sama omongan mereka, kamu nggak bakalan bisa menikmati hal yang kamu sukai, yaitu membaca buku. Jadi kesimpulannya adalah, kalau misalnya di tempat umum, kamu harus pede dengan apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu sedang baca buku di tempat umum, kamu harus pede. Kenapa orang-orang di luar negeri itu banyak banget yang suka baca buku di kereta, di tempat umum? Itu karena mereka nggak peduli satu sama lain. Mereka memikirkan urusan mereka masing-masing. Dan mereka nggak kayak menjudge perilaku seseorang kayak baca buku di luar gitu. Enggak. Karena mereka nggak peduli. Jadi kesimpulannya kamu harus bodo amat sama orang sekitar. Karena mereka itu pada mikirin diri mereka masing-masing. Dan kamu juga harus memikirkan diri kamu sendiri dengan cara menikmati apa yang kamu suka. Itu adalah poinnya. Kalau misalnya ditanya apa investasi terbaik selama hidupnya Bang Khairen bilang kalau investasi terbaik adalah buku.
Kenapa buku bisa menjadi salah satu investasi paling terbaik yang bisa kamu beli? Karena buku itu mungkin hasil dari riset orang-orang selama bertahun-tahun. Buku itu mencerminkan isi kepala dari penulis. Jadi, hasil penelitian yang selama bertahun-tahun itu bisa kamu dapatkan dengan sekali beli. Kamu nggak perlu menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti suatu hal. Kalau misalnya kamu adalah seorang penulis, hal yang harus kamu lakukan adalah promosi. Entah di IG, entah di Facebook, entah di TikTok, apapun yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan karyamu, kamu harus lakukan. Kenapa? Karena dari pihak penerbit sendiri itu katanya kayak mereka nggak ada apa namanya, kayak ada pasarannya tapi mereka nggak semenggebu-gebu itu untuk mempromosikan karyamu. Jadi katanya Bang Heren, kamu harus mempromosikan sendiri karyamu dengan usahamu sendiri. Karena siapa tahu dengan kamu mempromosikan karyamu, orang-orang mungkin bakalan lebih tertarik dibanding oleh penerbit yang mempromosikan bukumu. Jadi kesimpulannya, promosikan karyamu sendiri dengan alat yang ada di sekitarmu.